Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dimanapun Anda berada dalam program Dialog Kentongan sore hari ini dari kantor Kelurahan Nalu. Dan topik yang akan kita bahas adalah mewaspadai ancaman kebakaran. Saya presenter Anda Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda dan alhamdulillah untuk sore hari ini kita juga sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Sukrif selaku Kabid Damkar Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Sukrif. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sore ini Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Yang kedua pendengar kita juga sudah bersama dengan Bapak Ahyar Tauhid SH selaku Kasih Trantip Kelurahan Nalu. Assalamualaikum Pak Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian yang ketiga kita juga sudah bersama dengan masyarakat di Kelurahan Nalu dan juga pernah menjadi korban kebakaran yaitu Ibu Sarina. Assalamualaikum Ibu Sarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nampak ini dari wajahnya masih rasa sedih begitu Bu ya? Iya. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilewati dan tetap selalu semangat untuk kembali melanjutkan hidup Bu ya? Iya. Iya. Baik pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya kita juga merasa turut prihatin atas peristiwa yang melanda saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran. Saya langsung ke Ibu Sarina ini yang tentunya mengalami korban kebakaran. Bu, ini dari musibah yang sudah dialami, bisa diceritakan ini sebenarnya seperti apa kronologi kejadiannya sampai akhirnya terjadi kebakaran seperti ini Bu? Cuma gara-gara bensin. Bensin? Iya, anakku saya suruh salin. Dari motor ke jergen. Itu cuma gara-gara itu baru saya juga nggak lihat, saya kan di ruang tamu. Katanya temannya ada mau bakar rumput, ada ndak jauh dari itu. Bensin yang ada di disalin. Iya. Ini anaknya umur berapa Bu? Udah umur 19 pada waktu itu. 19 tahun ya? Oh ya, jadi sudah cukup dewasa juga Bu ya? Jadi ini disalin bensinnya dari motor ke botol? Iya, dari motor ke jergen. Oh ya. Baru ada jergennya tumpah begitu? Tumpah begitu, nah, itu sampai mengalir dia punya. Iya, ketika itu terjadi Bu, apa yang langsung dilakukan oleh Ibu ini selaku yang mengetahui kebakaran, kemudian juga terjadi kebakaran di depan mata, apakah ada rasa panik atau ketakutan yang luar biasa Panik, Ibu Bu, Sarina? takut sekali. Oh, Pokoknya iya. langsung siram air. Nggak tahu kalau itu jangan disiram air. Katanya jangan disiram air gitu. Iya. Karena kita nggak tahu, cuma malah disiram air tambah besar apinya. Padahal orang bilang siram pakai pasir. Tapi karena kita sudah panik tidak ditahu lagi, malah apinya makin besar. Tambah besar ya? Tambah besar. Karena disiramnya pakai air. Iya, disiramnya pakai air, baru menyala yang dalam tangki. Nah, itu yang baru kan dekat sekali dengan dinding papan pada waktu itu. Iya. Reaksi tetangga Bu ketika melihat terjadi kebakaran itu seperti apa Bu? Tetangga cuma satu rumah yang di pinggir rumahku. Pokoknya ada orang sama bantu basiram. Tapi karena sudah tak putus kabel, kan pakai dap, jadi mati, dari sudah air. Nah, di situ api makin besar. Iya. Jadi ketika api sudah semakin besar di rumah, apakah ada berniat untuk menyelamatkan diri atau mungkin harta benda dulu ini yang diselamatkan? Cuma Bu? menyelamatkan diri sendiri, saya langsung lari keluar. Iya, langsung lari. Jadi semua yang dalam rumah itu hangus terbakar. Terbakar. Wah, iya, tentunya ini sangat menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Saya ke Kabid Damkar dulu ini. Kita ke Kabid Damkar untuk wilayah Toli-Toli ini Pak, dari berbagai kasus kebakaran yang terjadi, ini sebenarnya yang menjadi faktor dominannya itu seperti apa Pak? Terima kasih. Faktor dominan yang menjadi sehingga terjadi kebakaran itu adalah kelalaian dari masyarakat, di mana masyarakat di sini mungkin apakah belum tahu bagaimana resikonya apabila terjadi kebakaran, sehingga seperti apa yang dikatakan Ibu tadi, nah itu kan sudah tahu ada bensin ada bakar api di situ, itu kan akan membahayakan. Jadi memang kewaspadaan itu bukan nanti sudah terjadi, tapi sebelumnya. Cara untuk sementara itu dulu. Tentunya kita harus selalu waspada karena memang kehati-hatian itu akan menjauhkan kita dari bencana begitu Pak Sukrif ya.
Iya, untuk Kelurahan Nalu ini juga sudah ada beberapa kali insiden dari pihak pemadam sendiri Pak. Apakah yang sudah dilakukan untuk mewaspadai bencana ini terjadi berulang kali? Dari pihak Damkar sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk Kelurahan Nalu dari pemadam kebakaran, jadi pada dasarnya kami dari pemadam kebakaran itu, kami siap 1 kali 24 jam. Jadi apabila ada laporan, teman-teman kami langsung bergerak, langsung menuju titik api di mana terjadi kebakaran. Cuma memang ini ada juga seringkali ada masyarakat yang bermain, biasa telepon. Pernah kita katanya terjadi kebakaran di Lelean Nono, ternyata tidak ada. Jadi mobil kami itu bolak-balik. Jadi ini bukan hanya bukan jadi permainan, tapi ini memang harus ada dari masyarakat. Ini memang betul-betul yang urgen kalau apabila terjadi kebakaran. Iya. Baik Pak Sukrif, untuk mengetahui bahwa ini sesuatu yang terjadi ataupun juga orang hanya sekedar bermain-main begitu, bagaimana pihak pemadam sendiri mengetahui hal tersebut? Jadi pada dasarnya kami kalau ada informasi dari masyarakat itu, kami langsung meluncur. Iya. Kami kurang lebih 3 menit untuk memakai seragam kami untuk alat pemadam kebakaran, mobil kami langsung meluncur. Jadi kurang lebih kalau macam Kelurahan Nalu ini, kita bisa tempuh dalam jangka waktu 7 menit. Ya, selama ini apa ada hambatan sendiri yang dihadapi oleh pihak Damkar Pak ketika akan melakukan pemadaman terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli? Kalau masalah yang terjadi di Kabupaten Toli, ya, hambatan itu yaitu apabila kami memasuki lokasi terjadi kebakaran itu, biasa itu yang terhambatnya itu masyarakat lebih banyak menonton daripada untuk membantu terjadi kebakaran. Jadi sebenarnya di sini adalah peran kita semua, baik aparat maupun masyarakat, sama-samalah kita untuk bergerak. Ini bahkan kami untuk masuk ke lokasi kebakaran itu agak kesulitan karena terhambat oleh banyaknya kendaraan yang diparkir maupun masyarakat. Nah, disinilah pentingnya tentu edukasi bagi masyarakat yang ketika ada terjadi bencana kebakaran. Nah, apakah selama ini pihak Damkar pernah melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat untuk mewaspadai bencana kebakaran ini, Pak Sukrif? Ya, kami di sini memang untuk melakukan edukasi untuk menguasai kebakaran di tengah masyarakat itu, tapi kami hanya melalui RRI saja biasa diwawancarai. Tapi kalau kami terjun langsung itu memang kami belum pernah, karena memang anggaran kami yang terbatas sehingga kami tidak pernah terjun langsung untuk adakan sosialisasi. Oke, baik. Saya ke Pak Ahyar Tauhid, ini selaku Kasih Trantip di Kelurahan Nalu ini Pak, ini peristiwa kebakaran yang tentunya adalah musibah bagi warganya ini Pak. Apa yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Nalu untuk mewaspadai musibah bencana kebakaran seperti ini Pak, agar tentunya tidak terjadi berulang kali? Terima kasih. Jadi setahu kami memang di Nalu ini sejak tahun 2021 sampai tahun ini itu sudah 8 kali terjadi kebakaran. Tentu lewat kejadian ini kita kan berharap warga kita untuk selalu waspada yang namanya kebakaran. Jadi antara lain menurut Pak Kabid Damkar tadi, rata-rata ini penyebabnya adalah memang kelalaian masyarakat. Sehingga walaupun sebenarnya tidak diedukasi, saya kira masyarakat itu harus lihat, karena ini api tidak bisa kita main-mainkan. Jadi kalau mau membakar ataupun mungkin meninggalkan rumah, biasanya kan Bu, di sini masih ada rumah-rumah yang pakai kayu api. Iya. Ada beberapa kasus di sini itu penyebabnya dari itu. Ada 2 rumah ini yang menggunakan tungku, dia lupa matikan. Keluar akhirnya terjadi kebakaran. Kemudian yang lain-lain itu menurut informasi itu ada arus pendek, listrik, korslet. Kemudian namun yang paling banyak ini adalah kelalaian masyarakat, sehingga kita berharap warga kita ini di Kelurahan Nalu, terutama di titik-titik yang memang susah untuk dijangkau pemadam, contoh misalnya di Jembatan Lonti, itu kan rumah padat penduduk, itu kemudian akses pemadam itu hampir tidak ada. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian untuk kawasan BTN. Di sini kita ada punya berapa BTN, dan kita lihat ini untuk kasus kebakaran di BTN ini itu ada 1 kali. Itu juga susah juga
apa namanya, kalau tidak cepat itu rumah-rumah itu kan kopel, dempet. Nah, itu juga sangat beresiko. Sehingga selaku pemerintah dengan kejadian ini marilah kita ambil hikmah sehingga kita lebih berhati-hati untuk menggunakan api, walaupun kita tahu bahwa api itu adalah salah satu kebutuhan sehari-hari untuk memasak, tapi kita juga harus memperhatikan supaya lebih bijak untuk memakainya sehingga tidak merugikan kita. Iya, baik Pak. Ada beberapa tempat di Kelurahan Nalu ini yang memang bisa dibilang rawan begitu Pak ya, terutama juga mungkin jalan-jalan yang sempit, ada lorong. Nah inilah yang sulit dijangkau oleh pihak pemadam sendiri. Apakah pernah dari Kelurahan Nalu sendiri Pak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya peristiwa kebakaran ini Pak? Mengingat sudah beberapa kali terjadi kebakaran di Kelurahan Nalu ini Pak. Ya, jadi kita di kantor ini kita buat grup RT RW. Oh, iya. Jadi setiap terjadi kasus ini kita sering ingatkan, terutama daerah-daerah yang sangat sulit untuk dijangkau pemadam, itu kita sampaikan di grup. Jadi cuma memang untuk program sosialisasinya kita belum pernah, karena apa namanya, pertama kita kalau mengumpulkan orang itu tentu kita mungkin harus beri minum apa, kita tidak punya anggaran untuk itu. Sehingga setiap ada kejadian ini, itu di grup itu kita beri edukasi dia, sehingga mereka juga apa namanya, insya Allah sudah memahami semua ini bahwa jangan sampai terjadi lagi dan kita harus waspada. Apalagi kita lihat ini musim panas ini atau perubahan cuaca ini sering terjadi lama panas dan itu bisa memicu kebakaran. Iya, saya ke Ibu Sarina, ini korban kebakaran. Ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, ya tentunya panik ya, sudah bingung entah apa yang mau dilakukan. Bagaimana? Apakah ada reaksi tetangga yang segera melapor ke pihak pemadam atau mungkin pihak keluarga atau mungkin teman-teman? Ini seperti apa ini Bu? Banyak yang menelpon pemadam, ada juga orang-orang yang datang melihat sudah menelpon, Brimob juga kan di situ dekat sudah menelpon. Jadi sudah ada upaya juga yang dilakukan oleh pihak tetangga. Agak lambat. Agak lambat ya. Iya, dan sempat habis dulu baru datang. Iya, sempat habis apinya baru kemudian pihak pemadam datang. Nah, Iya. ini langsung ditanggapi dari pihak pemadam ini Pak. Ini seperti apa sebenarnya kendala sehingga agak sedikit lambat sampai ke tempat tujuan begitu Pak? Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Ibu yang menjadi korban tadi. Sebenarnya kami semuanya terus terang mengaku bukan lambat. Iya. Cuma orang yang menyampaikan itu yang terlambat. Karena terus terang kami sudah ada nomor telepon 0453 242 4000. Tapi mereka harus melalui motor dulu ke sana. Sebenarnya kan jangkau motor ke sana kan berapa menit. Sehingga rumahnya ibu ini ya karena tidak terlalu jauh dari rumah saya sehingga saya tahu persis langsung terjadi kebakaran, apalagi melalui bensin. Ini bensin ini makin disiram dengan air bukan tambah padam tapi makin jadi. Seharusnya memang kita harus pengetahuan dini, itu harus ada pengetahuan masalah apabila terjadi kebakaran api kecil, itu harus sudah seperti adanya APAR, alat api ringan, atau menggunakan pasir seperti katakan tadi, atau karung yang dibasahi baru ditembak. Iya. Ini tentunya ada perbedaan antara mungkin kebakaran karena bensin ataupun minyak tanah dan juga lain sebagainya Pak. Apakah penanganannya itu berbeda-beda seperti itu Pak Sukrif? Kalau penanganannya kita lihat dulu, kita melihat lokasi kebakaran itu di mana. Apabila rumah berdempetan atau kopel apa saya bilang tadi, itu kita perlu menyekat supaya tidak terjadi penyebaran api ke rumah. Jadi itu kita lakukan penyekatan, itu yang kami konsentrasi dulu. Setelah padam baru kami kan sampai mengevakuasi. Ya. Apakah masih ada barang-barang yang mau diselamatkan, apakah ada orang yang mau diselamatkan, itu semua yang kami kan. Jadi untuk perbedaan itu tidak ada, jadi semua kita samakan sama, tinggal tergantung dari rumah yang terbakar, apakah semi permanen atau permanen. Kalau semi permanen ini memang agak cepat,
Oke. terjadi kebakaran. Terima kasih banyak. Baik, Pak Sukrif, tadi disampaikan oleh Pak Ahyar bahwa ini di Kelurahan Nalu ada daerah-daerah yang rawan disebabkan karena faktor jalan yang sempit, kemudian juga rumah-rumah yang padat penduduk. Nah, itu bagaimana dari pihak Damkar menangani hal tersebut terkait Jadi, dengan kondisi jalan yang kecil mungkin sulit untuk dilewati seperti itu, Pak? Ya, terima kasih banyak Bu. Jadi kami dari pemadam kebakaran pada dasarnya kami itu sudah pernah meminta dari setiap kelurahan itu kami meminta mana semua letak-letak atau peta rawan kebakaran untuk di Kelurahan Nalu itu kami sudah minta. Jadi masalah jalan itu kami biasa itu kalau kami melihat posisinya jarak berapa meter karena posisi selang kami itu bisa mencapai 100 lebih. Sehingga bisa menjangkau kalau yang terlalu agak jauh. Walaupun mobil kami tidak bisa masuk tapi kami menggunakan selang kami sambung sehingga bisa terjadi pemadaman. Ya, baik pendengar dan juga penonton RRI Net, sebelum kita lanjut program Dialog Kentongan untuk sore hari ini, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan, langsung dari kantor Kelurahan Nalu. Saya ke Ibu Sarinah selaku korban kebakaran ini, Bu. Ya, dengan adanya musibah yang Ibu alami, sebenarnya apa yang bisa dipetik menjadi pelajaran sehingga tentunya kita bisa lebih berhati-hati khususnya untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, Bu? Iya, jadi pengalaman. Lebih berhati-hati lagi. Iya. Jadi pengalaman begitu, Iya, Bu ya. jadi pengalaman. Ya, ketika terjadi musibah bencana kebakaran ini, Bu, tentunya tidak nginap di rumah. Itu di mana nginap? Menginap di kantin. Kebetulan saya kan kantin di kantor bupati. Jadi ada 2 bulan lebih. Iya, menginap. sampai sekarang masih Enggak, sudah di rumah. sudah di rumah sekarang, Bu ya. Iya. Ya, bagaimana dari warga sesama yang ada di Kelurahan Nalu ini, Bu, perhatian mereka ataupun juga mungkin sana keluarga seperti apa, Bu, ketika Ibu mengalami musibah kebakaran seperti itu?
Ya turut prihatin. Bagaimana rasanya Bu setelah berjuang melewati begitu banyak perjalanan kehidupan, kemudian seketika semalam itu sudah hangus, ludes dan juga tidak tersisa? Nggak bisa dibayangkan. Setahun sudah ini kalau bulan 6 ini kejadiannya. Bagaimana caranya Ibu bisa berbesar hati dan juga mampu untuk melewati semuanya Bu? Saya jalani saja. Dijalani saja. Jalani saja. Kembalikan lagi kepada Iya, Allah begitu Bu ya. Iya. Oke, saya ke Kasih Trantip Kelurahan Nalu, Pak Ahyar Tauhid. Ini Pak Ahyar melihat kondisi Kelurahan Nalu yang tadi sudah dijelaskan. Ini seperti apa? Hal-hal yang sudah diberikan kepada korban bencana kebakaran ataupun mungkin sebagai rasa prihatin terhadap warga yang sudah mengalami musibah. Itu seperti apa Pak? Nah, jadi kalau peristiwa kebakaran terjadi kita langsung juga turun ngecek, kemudian kita coba identifikasi kerugian-kerugian itu. Jadi kita langsung besoknya ataupun di hari kalau dia misalnya hari kerja, kita buat surat ke Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Dinas Sosial. Biasanya atau pasti mereka akan memberikan bantuan dari situ, bantuan ala kadarnya lah untuk bantuan beberapa hari seperti pakaian, kemudian alat dapur dan mungkin makanan. Itu yang kita lakukan, Bu. Ya, jadi sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu Bu ya? Ya, tetap kita harus menyurat itu, kita sampaikan kronologinya dan apa yang semua yang terbakar. Seperti baru-baru kan kebakaran di rumah Pak Zainuddin ini, malamnya kebakaran, besok kita menyurat, besoknya sudah ada dari Bantuan Bencana Alam, kemudian besoknya lagi dari Dinas Sosial. Ya. Jadi sudah ada bantuan Ada. cepat datang begitu Bu? Ya, kemudian kita juga fasilitasi di kantor surat-surat keterangan, misalnya ada berkas yang terbakar ataupun mungkin barang yang memiliki asuransi, itu kita keluarkan surat keterangan kebakaran. Ya. Oke Pak Ahyar, dengan adanya beberapa musibah kebakaran yang sudah terjadi semenjak tahun 2021 ini sudah sering kali terjadi begitu Pak ya. Apakah ada program sosialisasi yang rutin atau mungkin yang pernah dilakukan oleh pihak Kelurahan Nalu sendiri untuk antisipasi agar jangan sampai musibah ini berulang kali terjadi begitu Pak? Ya memang kita akan programkan ini Bu, cuma kan kita tahu bahwa kelurahan ini adalah kita melekat di kantor kecamatan Bu. Jadi semua penganggarannya itu dari sana. Tentu kita kalau misalnya melakukan sosialisasi itu pastilah membutuhkan biaya sehingga kita terkendala itu. Jadi tentu kita kumpul orang itu kan minimal kita harus beri snack atau minuman. Nah itu dia. Jadi anggarannya enggak ada Bu. Nah, cuma memang kalau terjadi kebakaran, kita memang selalu himbau di grup itu kita buat di situ semua ada ketua-ketua RT, ketua RW, kita sampaikan tolong beritahu ke warga, terutama di musim panas itu hati-hati untuk jangan sampai menggunakan api itu tidak hati-hati sehingga memicu terjadi kebakaran. Iya. Pak, pernah tidak disampaikan kepada masyarakat bahwa karena Kelurahan Nalu ini seringkali terjadi kebakaran, disampaikan nomor-nomor dari pihak pemadam kebakaran sendiri agar masyarakat bisa tahu dan juga mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu Pak? Nah, jadi ini nomor untuk pemadam ini Bu, ini sudah tersebar di masyarakat. Iya. Jadi sehingga kita lihat beberapa kali kebakaran ini, itu ketika ditelepon itu pemadam langsung turun dalam hitungan menit atau detik. Cuma memang seperti itu. Kalau kebakarannya terjadi di tempat yang susah diakses, itulah yang kemudian menyebabkan biasanya sudah besar kerugiannya baru selesai karena hambatan-hambatan itu. Ya. Oke. Saya ke Pak Sukrif lagi nih Pak. Ini tadi dari pihak korban mengatakan bahwa
penanganan kebakaran ini mungkin karena suatu dan lain hal, mungkin karena tadi dikatakan juga oleh Pak Sukrif bahwa lambat telepon atau juga mungkin kendala lainnya. Nah ini sebenarnya mungkin ada trik yang bisa dilakukan oleh warga sambil menunggu mobil pemadam kebakaran itu datang. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika terjadi kebakaran, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang perlu ada trik-trik atau langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk masyarakat apabila terjadi kebakaran. Yang pertama kita jangan panik. Jangan panik. Nah biasanya kalau sudah terjadi kebakaran kita pasti otomatis panik begitu. Iya, Pak, walaupun ada tetap kita jangan terlalu panik. Jangan terlalu panik. Ya. Oke. Kalau ada alat pemadam api ringan atau APAR itu kita gunakan itu untuk supaya api tidak cepat membesar. Karena api ini makin lama bukan makin mengecil tapi makin membesar. Apalagi saya katakan tadi apabila perumahan dia semi permanen. Iya. Ini agak sulit yang kita selama ini yang kita atasi. Ya, seperti rumah-rumah yang masih berbahan dasar kayu, ya, Iya, yang penyebaran apinya bisa lebih cukup cepat begitu, Pak ya. Oke, saya ke Ibu Sarina lagi nih Bu. Tadi dikatakan bahwa ini sudah ada bantuan juga yang diberikan dari pihak terkait. Apakah benar seperti demikian, Ibu? Iya, ada bantuan tapi seperti alat dapur, pakaian, tikar, itu saja. Iya, terkait dengan surat-surat berharga, ini tentunya menjadi hal yang seperti kita inginkan, wah ini sayang sekali bisa terbakar. Apakah ada koordinasi dengan pihak pertanahan ataupun juga dari pihak Kelurahan Alu sendiri untuk bisa membuat sertifikat seperti nanti kedepannya bisa digunakan seperti itu, Bu? Saya langsung urus sendiri semua, sudah jadi semua saya. Pas hari itu juga saya semua urus, sertifikat sudah ada ulang. Jadi terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi ini tentunya menjadi bahan pelajaran yang sangat berharga Bu ya. Iya. Karena kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini akan menjadi hal yang memang rasanya berat, tapi ini akan menjadi pelajaran begitu Bu ya. Ini betul. Jangan sampai terulang lagi dan yang pasti kita semua akan selalu berhati-hati menghindari peristiwa kebakaran ini. Saya ke Pak Sukrif lagi, ini di pihak pemadam sendiri Pak, apakah ada kendala yang dialami Pak oleh para petugas-petugas, apakah mungkin personilnya terbatas atau mungkin mobil pemadam yang tidak memenuhi standar dan juga lain sebagainya sehingga pelayanan masih belum maksimal begitu Pak? Kalau bilang kendala-kendala untuk pemadam kebakaran untuk sementara ini kami belum ada kendala karena mobil kami masih oke untuk siap untuk membantu masyarakat, personil juga siap 1x24 jam. Itu kami kalau jaga itu Pak 10 orang. Iya. Jadi satu malam itu kita 10. Jadi untuk kendalanya ini sepertinya kendalanya kecil. Cuma itu kendalanya itu biasa kalau masalah pelaporan apabila terjadi kebakaran. Iya. Pelaporan ketika terjadi kebakaran itu yang mungkin agak lambat dilaporkan segera Pak ya. Jadi itulah yang akhirnya menyebabkan pihak pemadam kebakaran tidak datang tepat pada waktunya. Ya benar. Iya, baik. Apakah perlu ini masyarakat kita ataupun juga pendengar kita membeli alat-alat yang bisa memadamkan api sambil tentunya menunggu dari pihak damkar sendiri itu datang ke TKP begitu Pak? Sebenarnya memang perlu sebenarnya, apalagi seperti toko-toko itu harus ada perlu menggunakan APAR. Cuma memang ini harganya agak lumayan lah, pengisiannya juga agak mahal, itu hampir 1-2 tahun sudah bisa pengisian kembali karena dia kan daluarsa. Jadi memang ini harus masyarakat harus ya tidak usah lah kalau dia masih api kecil ya mungkin pakai pasir. Kita menggunakan karung apabila terjadi kebakaran. Jadi pada dasarnya apabila terjadi kebakaran, kita hanya perhatikan kalau arus listrik jangan terlalu banyak coknya. Setiap 5 tahun diperiksa bahan-bahan listrikan dalam rumah apakah masih layak atau tidak. Itu ketentuan dari PLN Bu. Jadi masyarakat saya menghimbau kalau sudah 5 tahun tolonglah suruh cek kembali melapor kembali kepada PLN agar suruh cek apakah masih layak kabel-kabel yang dalam rumah itu atau tidak. Karena itu yang sering menyebabkan kebakaran. Iya. Dari pihak damkar sendiri Pak, apakah pernah melakukan koordinasi dengan pihak PLN sendiri untuk mengantisipasi musibah
kebakaran ini Pak? Jadi pada dasarnya kami untuk kita hanya mengadakan sosialisasi langsung komunikasi dengan mereka. Iya. Jadi untuk komunikasi untuk ini kan kita pernah diundang juga di RRI sama-sama dengan Kepala PLN. Iya. Hanya beliau menghimbau itu. Kalau listrik sudah 5 tahun, tolonglah dicek kembali yang ada dalam rumah. Kemudian kalau ada sambungan-sambungan kabel jangan diperbanyak. Iya. Itu juga bisa mengakibatkan juga terjadinya kebakaran. Iya. Saya ke Pak Ahyar Tauhid lagi. Ini tadi disampaikan sebenarnya kendala-kendala yang ada di Kelurahan Nalu ini seperti yang rumahnya masih semi permanen, sehingga tentunya ini bisa juga memungkinkan api semakin bertambah besar begitu Pak ya, lebih memudahkan seperti demikian. Nah, ketika mengetahui terjadi kebakaran di warganya, apakah dari pihak Kelurahan Nalu itu langsung ke TKP atau mungkin belum mengetahui sama sekali begitu Pak? Nah, jadi sekarang kan Bu, zamannya sudah zaman komunikasi ini lewat media HP. medsos Medsos, itu langsung itu. Jadi kebiasaan warga pada umumnya ketika apapun yang terjadi langsung, apalagi kebakaran itu langsung siaran langsung. Jadi cepat ketahuan. Nah, coba kan untuk mengatasi kebakaran ini Bu, memang kita juga tidak sembarang untuk melakukan itu karena ada SOP-nya. Jadi itu jangan sampai kita memadamkan api, justru kita jadi korban. Nah, tapi kalau orang-orang pemadam kan itu sudah profesional. Jadi misalnya tuh ada aliran listrik ataupun mungkin bentuk bangunannya. Jadi kita juga lebih bagus kita telepon ke pemadam, mereka yang melakukan itu. Takutnya kalau masyarakat tidak profesional, mereka bisa jadi korban sendiri untuk memadamkan itu. Iya. Jadi perlu diantisipasi begitu Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini tentunya kita ketahui bersama bahwa ketika terjadi musibah seperti kebakaran, masyarakat juga harus bergotong royong. Bagaimana melihat warganya begitu Pak? Apakah ada semangat gotong royong atau mungkin hanya lebih banyak menonton begitu? Ya, jadi memang kalau kita di Nalu ini kalau ada kebakaran itu Bu, tetap itu yang bertetangga langsung sama-sama membantu sambil menunggu datangnya pemadam kebakaran. Itu otomatis itu Bu. Cuma memang kalau untuk anak-anak muda saya perhatikan perubahan perilaku ini dari sebelum berkembangnya medsos ini. Kalau dulu kan langsung terjadi langsung kita cari tempat air untuk siram. Sekarang lebih banyak yang secara langsung dulu. Ini ada perubahan itu sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini. Jadi dengan adanya medsos ini, contoh saja Bu, kayak kecelakaan, orang lebih dulu secara langsung ketimbang bantu. Jadi ini medsos ini juga merubah perilaku sosial masyarakat yang dulunya prihatin, sekarang sepertinya semangat gotong royong itu sudah mulai hilang Bu. Iya, saya ke Ibu Sarina, benarkah seperti demikian? Ketika mungkin sudah terjadi musibah kebakaran, warga sekitar atau mungkin tetangga itu bukan sekedar cepat datang membantu, tapi justru melakukan mungkin siaran langsung, lebih membuat video dan juga lain sebagainya Ibu Sarina, benarkah? Betul sekali, lebih banyak menonton, cuma siaran langsung. Iya. Seperti itu. Ya, bukannya turut membantu tapi justru lebih banyak melakukan siaran langsung begitu ya Bu ya. Ya, di rumah itu ada berapa orang Bu? Waktu kejadian cuma 3 orang, 3 saya orang. dan anakku dan temannya. Iya. Cuma itu. 3 orang, ibu, anak dan juga 1 orang temannya. Iya. Jadi sedikit pun tidak terbersit di pikiran bahwa saya harus menyelamatkan misalnya surat-surat berharga atau mungkin yang lainnya, tapi justru hanya berupaya bagaimana menyelamatkan diri sendiri begitu Bu ada ya. sudah pikiran yang di dalam rumah. Karena sudah panik yang begitu luar biasa. Oke, saya ke Pak Sukrif ini. Untuk menghilangkan rasa panik ketika sudah terjadi musibah bencana kebakaran seperti ini Pak, itu apa yang perlu kita lakukan sebagai korban begitu Pak? Supaya paniknya tidak berlebihan dan kita bisa berpikir jernih dan bisa mengambil langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang perlu langkah-langkah yang kita lakukan itu yang untuk apabila yang punya rumah terjadi kebakaran, kalau ada yang bisa diselamatkan kita selamatkan dulu. Itu yang penting. Kemudian kalau apinya belum terlalu besar,
marilah padamkan sama-sama dengan mungkin tetangga-tetangga kita yang ada, sehingga penyebaran api tidak semakin membesar. Karena memang apa yang dikatakan dari Kasih Terantip Kelurahan Nalu, memang ini media sosial ini makin canggih, itu makin bukan membantu, tapi cuma siaran langsung siaran begitu, langsungnya Pak, ya? itu yang lebih banyak. Oke, baik, saya ke Pak Ahyar. Ini bagaimana cara membuat masyarakat supaya lebih memudahkan lagi untuk bisa saling membantu, membangun kembali semangat rasa gotong royong, khususnya di Kelurahan Nalu ini, Pak. Apalagi ketika terjadi musibah bencana kebakaran. Jadi bukan hanya sekedar menonton, tapi ikut berpartisipasi begitu, Pak Ahyar. Jadi perlu diketahui bahwa Nalu ini adalah wilayah perkotaan. Jadi saya lihat kita bukan hanya masalah kebakaran ini, kerja bakti ataupun masalah gotong royong ini memang kalau di wilayah perkotaan itu beda dengan di desa, Bu. Ya. Nah, sehingga kita mungkin satu saat juga RRI bisa bahas ini dampak daripada apa mungkin teknologi ataupun di wilayah perkotaan ini sudah semakin menurun itu semangat gotong royong, beda dengan di desa, Bu. Sehingga memang semangat gotong royong ini sesuai dengan jargonnya pemerintah daerah kita, gotong royong itu memang harus selalu digaungkan. Sehingga apa saja kalau kita lakukan secara gotong royong itu bisa bagus hasilnya, termasuk masalah pemadaman kebakaran ini. Cuma memang kalau kebakaran ini, Bu, memang seperti saya sampaikan tadi, ini juga orang yang membantu ini juga banyak juga takut. Iya. Ya takut, ya sampai dia membantu terus dia jadi korban. Itu juga salah satu penyebab kenapa orang kurang bergotong royong untuk memadamkan ini api. Apalagi kan biasa ada listrik di situ, atau mungkin bangunannya runtuh atau apa, ini semua. Jadi hanya memang orang-orang yang mungkin pemberani itu yang memang terjun langsung, tapi orang banyak berpikir itu juga keselamatan dirinya. Sehingga memang salah satu cara adalah kita harus cepat menghubungi pemadam karena mereka itu adalah pekerja profesional. Oke. Ya. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net, semakin menarik apa yang kita bahas dalam program Dialog Kentongan, mewaspadai ancaman kebakaran. Kita akan kembali sesaat lagi. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar dan juga penonton RRI Net, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan langsung dari kantor Kelurahan Nalu dengan topik mewaspadai ancaman kebakaran. Saya ke Ibu Sarina selaku korban kebakaran. Ya Bu, mendengar penjelasan tadi bahwa penyebab terjadinya kebakaran karena disalin bensinnya dari motor ke jerigen seperti itu. Mungkin ini bisa berbagi pengalaman ini apa yang perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut agar tidak lagi terjadi untuk masyarakat kita yang lain, Bu.
Ya kalau sekarang saya kan bakios ulang, tetap juga basalin begitu. Iya. Biar tidak terjadi lagi Bu, itu apa yang perlu dilakukan sehingga Ya, tidak terjadi itu kan- hal yang sama begitu. Cuma papanya bilang kalau untuk dia kata tidak mungkin terjadi kebakaran karena dia bilang gitu anak-anak memang kurang ajar deh. Oh iya. Jadi memang karena apakah si anak ibu ini tidak melihat bahwa ada yang membakar sampah begitu di dekat rumah Dengan dan masih berani temannya. untuk salin bensin begitu? Ini bensin kan ceritanya tumpah di bawah. Mm-mm. Itu temannya satu di dekat sana itu ndak jauh juga dari situ, ndak tahu apa yang dia bakar ya, itu sampai apinya lompat ke situ. Iya. Oke, jadi Seperti akibat itu. kelalaian Iya, sendiri begitu Bu ya? Iya, Bu. Sebenarnya apa yang diharapkan kepada pihak pemerintah ataupun juga dinas terkait bantuan yang diharapkan terlebih ketika terjadinya musibah ini Bu? Bantuan seperti apa yang diinginkan oleh Ibu? Ya, saya- Karena tentunya kalau melihat kondisi yang ada, ini rumah habis terbakar. Bukan hal yang mudah untuk bisa membangun kembali Iya. sebuah rumah begitu Bu ya. Apa yang Ibu harapkan kepada pihak pemerintah ataupun juga dari pihak Kelurahan Nalu sendiri Bu? Saya enggak terlalu berharap juga, tapi kalau Iya. memang dorang mau kasih bantuan ya saya terima. Iya. Karena Iya. itu Tidak saja. berharap tapi yang Iya. pasti jika ada bantuan Ibu Iya. tetap bisa menerima karena Iya. memang bantuan tersebut sangat dibutuhkan Iya, seperti sangat itu Bu ya. Iya. Apa harapan Ibu kepada pemerintah Kelurahan Nalu dan juga masyarakat yang ada di sekitar tetangga-tetangga untuk lebih menjaga rasa kebersamaan, gotong royong, jangan sampai terjadi peristiwa kebakaran. Ini lebih banyak yang nonton tapi yang mau membantu tidak ada seperti itu Bu. Apa yang ingin disampaikan? Ya, saya sampaikan semoga kalau ada lagi kebakaran jangan cuma menonton, jangan cuma siaran langsung, Iya. saling membantu. Itu yang saya harapkan. Iya, jadi lebih banyak bergerak begitu Bu ya, Iya, bukan hanya sekedar foto-foto atau mungkin Iya. share di medsos, Iya, tapi bagaimana bisa bergerak aktif bersama-sama untuk memadamkan api ya. Iya. Iya, saya ke Pak Kabid Damkar ini untuk menangani musibah kebakaran. Damkar pastinya tidak bisa melakukan sendiri, butuh kolaborasi dengan semua pihak begitu Pak ya. Kolaborasi seperti apa yang diharapkan ini Pak? Jadi kolaborasi yang perlu kan di lapangan itu tentunya baik dari pemadam, aparat, masyarakat harus kita sama-sama kerjasama. Kalau bisa kita masih sanggup menangani pemadaman api, kita sama-sama kita kerjakan. Iya. Karena kalau cuma pemadam sendiri tentunya agak kewalahan lah, apalagi kalau kita mengevakuasi barang-barang yang ada. Iya. Iya, jika melihat Pak apa yang sudah terjadi jadi pengalaman tentunya. Ini untuk menghindari ketika kita juga masyarakat ingin membantu namun ada perasaan was-was, takut ini jangan sampai apinya terkena kita. Apa yang perlu kita hindari atau mungkin apa yang perlu kita waspadai sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa menimpa diri kita begitu Pak ketika kita ingin membantu? Ya, kalau masyarakat apabila terjadi kebakaran, pemadam kebakaran sudah di lapangan, tentunya masyarakat di sini kalau sudah pemadam kebakaran sudah menangani itu ya tidak usahlah masuk ke dalam. Oh iya. Tetapi kita hanya bagaimana barang yang sudah dipadamkan itu bisa diselamatkan, kita masyarakat bisa selamatkan. Jangan lagi kita sama-sama sementara kita mengadakan penyemprotan, dia juga di situ. Jadi kita harus kalau sudah ada pemadam kebakaran, tentunya masyarakat itu harus di belakang. Lantas kalau sudah mana yang sudah bisa umpamanya sudah selesai, baru kita sama-sama selamatkan barang yang ada. Karena semboyan kami itu sebelum pulang, pantang pulang sebelum padam. Iya. Jadi pantang pulang sebelum padam. Inilah moto dari pemadam kebakaran. Saya ke Pak Ahyar ini, apa hal-hal yang ingin disampaikan khususnya warga Kelurahan Nalu sendiri Pak ketika terjadi musibah bencana kebakaran seperti ini untuk lebih waspada tentunya. Silakan Pak Ahyar. Jadi yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Namun dalam konteks kebakaran kita harus mencegah kebakaran sebelum terjadi karena memang kebakaran ini bisa menimbulkan korban. Korban harta benda, bisa saja korban nyawa. Sehingga kita harus bisa cerdas melihat apa saja yang bisa menyebabkan kebakaran. Nah, itu yang harus ibu-ibu, bapak-bapak warga kami yang ada di Nalu itu harus diperhatikan. Jadi menggunakan api itu dengan baik sehingga tidak mengorbankan kita. Jadi kemudian yang kedua
apabila terjadi kebakaran, itu masyarakat itu juga harus cepat merespon, kemudian bisa membantu sekemampuannya dengan tentu tidak membahayakan dirinya. Kemudian kalau terjadi kebakaran, itu akses untuk pemadam itu juga harus diberi. Kadang ini sudah kumpul di jalan sehingga ini api itu cepat. Jadi dalam hitungan menit dia kalau terhambat ini pemadam itu tambah luas. Jadi kita tidak membantu, justru menghalangi pemadaman itu. Jadi warga kita harus bagaimana caranya, pertama cegah sebelum terjadi kebakaran, kemudian kedua marilah kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kemudian tadi saya singgung bahwa selama ini beberapa kali terjadi kebakaran, itu kalau dari pemerintah itu seperti bencana alam maupun sosial sebenarnya hanya membantu yang darurat saja. Jadi kalau untuk pembangunan rumah kembali selama ini belum pernah terjadi. Namun itu bisa ada program namanya bedah rumah. Nanti misalnya diusulkan. Bisa difasilitasi antara masyarakat yang tertimpa musibah begitu Pak ya. Ketika mereka tidak mampu membangun rumah, ada juga kadangkala di kelompok komunitas seperti BTN misalnya, mereka itu punya persatuan bagus. Biasanya mereka kumpul-kumpul ini, kumpul sumbangan untuk disumbangkan ke korban kebakaran. Ya. Oke. Baik, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, tentunya kehati-hatian kita, kerja sama semua pihak untuk mencegah terjadinya musibah bencana kebakaran. Dan yang pasti ketika kita berhati-hati, kita pun semua akan selamat. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Dialog Kentongan untuk sore hari ini dari kantor Kelurahan Dalu. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita di sore hari ini yang sudah berkenan hadir. Semoga apa yang sudah disampaikan tentunya bisa bermanfaat untuk kita. Kita akhiri kebersamaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.